Halo, selamat malam semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Jumpa lagi bersama saya Frankie dalam IG Live Meta School ya. Nah, IG Live kali ini tetap kita bersama Mama ya, karena mungkin one day kita dengan Papa ya. Dengan Mama satu ini punya pengalaman yang sangat unik ya. Pengalaman uniknya adalah bagaimana beliau ini memandirikan anaknya selama di rumah. Ya, kita sudah biasa dengan istilah di rumah saja. Lalu bagaimana ketika sekolah tidak diizinkan, dalam arti situasi belum kondusif untuk anak bersekolah. Tapi tugas mama menjadi double sekarang ini. Selain mungkin bekerja, kemudian juga mengurus rumah tangga, namun juga punya PR yang luar biasa, bagaimana tetap memunculkan kemandirian pada anak. Ya, kita akan bahas dengan mama satu ini. Kita akan undang Mama Fonda, Ibu Fonda, kita undang sebentar. Tunggu ya. Terima kasih kepada yang sudah hadir malam hari ini ya, meramaikan IG Live Meta. Sambil menunggu, siapkanlah pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada Ibu Fonda, dan malam ini kita akan dapatkan jawaban-jawaban ya, terutama strategi bagaimana menguatkan kemandirian pada anak. Kita tunggu apakah beliau sudah siap di meja, maksudnya di layar. Ya, Ibu Fonda sudah hadir. Silakan Ibu Fonda berjoin dengan kami. Ya, oke. Sudah dalam proses ini, Ibu Fonda. Yes. View request. Go live with Ibu Fonda. Kenapa? Unable to join? Oh, wait, kita coba lagi. Invite. Ya, masalah kemandirian kita akan bahas. Halo Ibu Fonda, suara saya sudah jelas? Ya, jelas. Oke, selamat malam. Ya, malam. Oke. Ini masih ada ini ya. Masih ada? Ehonya ya. Kalau saya nggak mendengar echo. Oh ya. Oke. Saya agak. Yang di rumah mungkin dengar echo atau enggak, kita boleh kasih respon. Ya. Ya, Ibu Fonda, kabarnya sehat-sehat semua? Ya, sehat. Oke, kita mulai Bu. Dalam waktu 60 menit ke depan kita akan tanya-tanya kepada Ibu Fonda mengenai pengalamannya, khususnya mengenai bagaimana memandirikan anak semasa pandemi ini. Baik, Ibu Fonda boleh perkenalkan diri dulu. Ibu Fonda ini bekerja atau tidak? Ya. Atau hanya sebagai rumah tangga? Saat ini saya bekerja sebagai accounting consultant. Ya. Tapi bukan yang ikut jam kerja 9 to 5 ya. Ya. Jadi memang lebih fleksibel, kadang di rumah, kadang juga harus meninggalkan anak-anak di rumah juga. Oke. Jadi banyakkan mana Bu, meninggalkan anak di rumah atau pekerjaan dalam Kalau satu saat minggu? saat ini sih lebih banyak di rumah. Apalagi karena sekarang masih pandemi, jadi sebisa mungkin pekerjaan itu dikerjakan dari rumah. Oke. Begitu ya Bu. Boleh cerita berapa banyak putranya Bu atau putrinya di rumah? Saya ada yang anak pertama saya perempuan ya, mahasiswa di secondary itu di Meta School. Kemudian yang kecil laki-laki masih kelas 5 di Meta School juga. Jadi ada 2. Ya. Oke, satu di kelas 2 SMP atau secondary itu, satu di kelas 5 ya Bu ya? Iya. 5, 6, 7, 8, beda 4 tahun berarti Bu ya? Bedanya 3 tahun. Bedanya 3 tahun. Oh, 3 tahun. Ya. 3 tahun. Oke.
Nah, ini kita temanya malam ini bagaimana memandirikan anak selama di rumah ya Bu, dengan kesibukan Ibu sebagai ibu rumah tangga juga bekerja sebagai accounting consultant gitu ya Bu ya. Nah, pertama pertanyaan saya sederhana nih Bu, gimana nih, perlu nggak sih kemandirian itu menurut Ibu usahakan? Menurut saya perlu sekali ya. perlu sekali ya. Ya, Menurut saya Menurut saya kemandirian itu memang harus memang ditanamkan harus dari kecil. ditanamkan dari kecil. Karena kalau Karena kita kalau baru kita mulai baru memandirikan mulai anak, memandirikan anak, usianya usianya sudah mulai remaja, mulai atau ke atas atau ya, ke akan atas lebih ya, sulit akan lebih gitu. sulit gitu. jadi lebih sulit ya. Artinya harus waktu masih kecil gitu ya Bu, maksudnya Ibu. Sebenarnya gini, Sebenarnya gini, kalau menurut saya menurut saya mandiri mandiri itu kan dari segi dari arti itu segi kan arti itu kan mengurangi, mengurangi. sebentar, Sebentar. ini anak saya Ini bilang anak saya bilang katanya. eko katanya. Masih eko. Iya, betul. Iya, betul. Apa ya kira-kira? Apa ya kira-kira ya? Bentar, saya copot. Bentar, saya Nggak usah copot. pakai Nggak handsfree usah ya. pakai handsfree ya. Eko nggak ya? Eko nggak ya? Dengar? Kalau saya enggak. Bentar. Ada eko Mungkin nggak ya? Ada eko nggak ya? Masih tetap Saya- eko. Masih tetap eko. Kalau di tempat Kalau saya. Kalau di tempat saya. di saya tidak. Mungkin speakernya agak dikecilin atau bagaimana? Speaker Ibu loudspeaker atau hanya atau ya kita nggak masalah sih, tidak apa-apa. Nanti juga ya pendengar juga ada yang bilang masih eko ya. Iya. Oke. Saya Kalau nggak tahu. coba pakai headset lagi tidak apa-apa. Ya, Pak, pakai headset. Pakai aja. Ya, kalau eko memang itu menjadi bagian dari problematika kalau kita menggunakan IGLive. Kadang ada yang bisa eko, ada yang tidak, ya tidak masalah. Yang Iya. penting suara kami terdengar jelas dan banyak manfaat untuk mereka yang mendengarkan. Baik Ibu, tadi dimulai dari anak kecil ya Bu ya? Iya. Kita memandirikan anak sejak kecil gitu ya Bu? Maksudnya usia atau bagaimana Bu? Kalau kita ngomongkan mandiri sendiri ya, kita kan punya persepsi mandiri itu macam-macam. Ya. Kalau menurut saya sendiri sih ya. mandiri itu Mandiri itu suatu proses, bukan diukur dari bisa atau enggak melakukan suatu pekerjaan. Ya. Karena misalnya contoh kita anak kecil ya, umur 3 bisa mandi sendiri, bajuan sendiri gitu ya. Itu mungkin kita bisa bilang oh anak ini mandiri. Tapi kalau itu dilakukan hal yang sama dengan anak kelas 6 SD, itu ya sudah bukan mandiri lagi. Jadi mandiri itu proses, menurut saya yang akan terus berlangsung seumur hidup kita. Kalau misalnya saya gitu ya, sudah lulus sekolah, bekerja, mungkin saya bisa dikatakan mandiri secara keuangan. Tapi mungkin saya belum mandiri secara kehidupan karena misalnya masih ikut orang tua gitu. Nanti waktunya saya sudah menikah, mungkin saya mandiri lepas dari orang tua saya, tapi ada lagi tantangan pekerjaan sesuatu yang mengharuskan saya untuk mencoba lebih mandiri lagi. Jadi mandiri kan mengurangi ketergantungan kita terhadap orang lain untuk bisa mengerjakan dengan baik gitu ya. Oke. Jadi mandiri itu ada levelnya, ada grade-nya gitu ya Bu ya? Ya, terus berkembang sesuai dengan level-level kita. Oke. Nah, Ibu memulai memandirikan anak selama pandemi ini atau memang sebelum pandemi ini Bu? Saya sudah
memandirikan anak ini sebenarnya sudah lama ya. Jadi bukan pandemi. Waktu masa pandemi ini malah saya sudah malah lebih santai ya, karena nggak perlu sekolah, meninggalkan anak di rumah berdua juga bukan yang pertama kali. Jadi mungkin saya start itu mulai mengajarkan anak-anak untuk mulai mandiri itu sejak anak saya mungkin yang besar kelas 2 SD. Gitu. Jadi tapi waktu itu sebenarnya belum berpikir untuk memandirikan anak sih ya. Berpikirnya adalah waktu itu karena kondisi terpaksa. Ya. Jadi keadaan menyebabkan saya memutuskan saya harus melakukan hal itu. Jadi bukan tiba-tiba inspirasi gitu enggak. Jadi kondisi yang menyebabkan memaksa saya seperti itu. Dan setelah berlanjut ya saya pikir ini baik untuk anak-anak karena tantangan ke depan ya. Kalau dulu kita waktu masa kecil ya, itu sebagian besar kita punya pembantu rumah tangga. Tapi dengan berjalannya waktu yang dulunya satu rumah bisa 2-3 pembantu ya. Sekarang ini paling satu. Itu pun sering aja keluar masuk gitu ya. Nah, jadi ke depan itu kan anak-anak ini apalagi misalnya yang mau sekolah ke luar negeri, kita lihat di negara maju ya. Mereka hampir semuanya nggak pakai pembantu. Jadi mungkin ke depan pasti akan mengarah ke sana. Harga rumah yang juga mahal ya, mungkin anak-anak besok itu bisanya tinggal di apartemen atau apa kita nggak tahu. Yang nggak mungkin kan juga menyediakan ruang pembantu sendiri, orang kan ya, kamarnya kan cuma 2 itu kan nggak mungkin. Lain dengan rumah zaman dulu ya. Jadi saya rasa life skill ini perlu dimulai dari anak-anak. Dari anak-anak. Oke, bagi orang tua yang nggak kepepet kemungkinan nggak mikir kali Bu ya. Ibu Fondan tadi bilang, aduh kepepet ini karena keadaan, mau nggak mau saya harus mandiriin. Nah kalau orang tua nggak kepepet, nggak perlu kali Bu ya. Karena sebenarnya kepepet atau nggak kepepet itu kan gimana ya? Saya itu dulu kan tinggal pertama bersama mertua ya, selama 7 tahun. Kemudian memutuskan tinggal di rumah sendiri itu saya masih bawa pembantu. Suatu saat tiba-tiba baru 6 bulan pembantu saya itu resign, pulang ke kampung nggak kembali. Nah, saya cari ganti, belum nemu, mau cari pembantu tetap juga susah. Nggak kenal ya, takut tinggal sendiri. Mau nyari warnet juga janjiin terus lama gitu. Sampai akhirnya saya memutuskan ya udah deh gitu, dijalani aja, nggak usah kita berharap pembantunya akan datang. Jadi ya udahlah. Saya berpikir ya kondisinya memang seperti itu. Mau gimana lagi ya? Harus kita terima. Pas kondisi pekerjaan lagi banyak. Dan waktu itu saya sempat stres ya. Waktu ditinggal pembantu pertama anak saya kan masih kecil. Kebiasaan ada pembantu juga. Ya. Jadi kalau mereka itu buka baju ya mau mandi itu semuanya ya geletaan mana dia asal taruh betul. Ya. Nah jadi kepepet keadaan itulah mengubah paradigma Ibu bahwa anak harus dimandirikan ya. Nah sekarang bagaimana Ibu memulai memandirikan anak? Apakah Ibu mulai dengan mereka makan cuci sendiri, pakaian cuci sendiri atau bagaimana Ibu? Nah ini kalau saya bilang ya, kita nggak bisa langsung setiap orang tuh mungkin nggak sama langkahnya. Iya. Jadi kita punya anak itu juga karakteristik itu beda-beda. Jadi apa yang saya lakukan ke anak saya yang pertama belum tentu bisa saya praktekkan untuk anak yang saya kedua. Nah, saya punya beberapa saya jalani berapa tahun ya. Saya punya kayak ini ya. Pola gitu ya. Jadi menurut saya yang pertama itu kita perlu pelajari dulu anak ini karakternya gimana. Nah, jadi setiap anak karena nggak sama, saya udah mikir pekerjaan apa yang cocok untuk anak A, pekerjaan apa yang cocok untuk anak B.
Terus kita ngasih kita pekerjaannya itu pekerjaannya itu juga juga bertahap, nggak nggak langsung berat langsung gitu ya. berat gitu Contohnya ya. yang Contohnya pertama yang pertama itu anak saya yang yang nomor satu ya, nomor saya satu kasih ya, tugas saya itu kasih tugas itu menjemur menjemur underwear. underwear. Semuanya pertama Semuanya saya pertama menjemur, saya kemudian menjemur. saya Kemudian saya ambil. Coba ambil. kamu lihat ya, Coba kamu cara lihat menjemur ya, itu cara seperti menjemur ini. itu seperti ini. Karena anaknya juga Karena masih anaknya kelas juga 2 kan masih kelas pendek. 2 kan pendek. Saya kasih Saya tugas untuk kasih jemur tugas yang untuk di jemur yang agak rendah ya, agak rendah ya, Frankie. Mr. Frankie. Saya suruh jemur Saya suruh underwear. jemur underwear. Nah, saya jemur baju Saya karena jemur lebih baju berat karena nih. lebih berat nih. Nah, setelah jalan Setelah berapa jalan lama berapa gitu lama sudah gitu bisa bisa gitu ya. Saya ajarin Saya dia agak ajarin dia tinggi agak dikit. tinggi Nah, saya dikit. ajarin Nah, jemur saya yang ajarin jemur yang pakaian. pakaian. Nah, saya suruh dia Saya suruh ngajarin dia ngajarin adiknya untuk adiknya untuk menggantikan tugasnya menggantikan dia yang tugasnya pertama. dia yang pertama. Seperti itu. Seperti Jadi itu. kayak Jadi diturunkan kayak gitu lah, diturunkan Mr. gitu lah. Frankie. Nggak bisa tiba-tiba Nggak bisa langsung tiba-tiba jemur langsung spray jemur gitu nggak spray gitu nggak. Nah, nah itu, Nah itu jadi kita ngasihnya jadi itu kita ngasihnya dikit-dikit. tuh dikit-dikit. Nah, ini Ibu apa kan banyak orang tua tuh mengatakan begini Bu, dulu kami susah, ya zaman kami susah, masa saya nggak tega lihat anak saya susah, saya tuh nggak kasihan, saya tuh kasihan lihat anak, masa masih kecil harus jemur ini, Ibu nggak ada rasa seperti itu? Apakah rasa kasihan tuh nggak perlu atau bagaimana untuk memandirikan anak ini Bu? Karena saya waktu itu ya, waktu ditinggal pertama sama pembantu ya, saya kan merasakan biasanya itu hidup tuh ya stabil gitu ya. Tiba-tiba waktu ditinggal nggak ada ganti, itu saya stres luar biasa. Saya pikir kalau sampai anak saya nggak pernah, padahal waktu dulu saya kecil itu ikut sering juga ya bantu orang tua untuk pekerjaan rumah. Tapi saya yang begitu aja waktu menghadapi situasi seperti itu bisa stres. Apalagi anak-anak kalau misalnya nggak ada pelatihan ya, maksud saya itu menghadapi situasi itu bisa stres juga nggak? Gitu. Kita nggak tahu ya, mereka menikah itu ya dapat keluarga seperti apa, mungkin keadaan keuangannya seperti apa, bisa nggak mereka itu hire pembantu, atau ya itu tadi yang saya bilang, apakah bisa nggak kondisinya memungkinkan mereka itu untuk hire pembantu ya, misalnya rumahnya kecil atau tuntutan keluarga atau gimana, itu kan, dan apapun itu menurut saya itu perlu lah. Oke. Nah, kalau apa namanya waktu Ibu tentu ya waktu awal memberi perintah kepada anak untuk melakukan sesuatu, biasanya anak itu kan berontak atau menolak ya Bu. Apakah terjadi dengan anak itu? Enggak mah, males kan biasanya pembantu, mama aja, nah gitu. Nah, jadi yang pertama kali itu kita justru harus memberikan pengertian kita kondisinya seperti ini loh. Nggak ada pembantu. Ya, kita sudah berusaha cari tapi kan tidak ada. Kemudian kalau misalnya kita tidak kerjasama ya kan, ini kita nggak akan bisa enak nih jalan ke depan. Kalau mamanya ini terlalu capek, itu biasanya stres, tingkat depresi ya, mungkin stres itu kan bisa marah meledak-ledak gitu ya. Jadi saya berusaha untuk ngasih pengertian ke anak. Yang saya kasih pengertian dulu kan pertama anak saya yang pertama ya. Nah, dia secara kemandirian memang lebih baik lah daripada yang kecil, karena memang dari kecil itu kelihatan karakternya memang mudah untuk mengarahkan dia untuk mandiri. Nah, terus kita kan ngasihkannya juga bertahap gitu loh, nggak langsung tiba-tiba kerjaannya banyak. Jadi saya pikir kan dia dikasih sedikit dulu, sudah terbiasa. Nah ini nggak double ya suaranya jadian. Oh, Mr. Frankie karena pakai hands free. Halo, Mr. Frankie dengar? Halo, dengar. Nah, kalau gini nggak eko. Ibu dengar suara saya? Dengar. Oke. Nah, kalau gini nggak eko. Nah, suara saya jelas? Jelas. Yang lainnya mungkin jelas nggak?
Halo Ibu. Ya, jelas saya. Oke. Ini enggak echo ini kalau gini. Jadi gini, Mr. Frankie, tadi kan saya bilang ya, yang pertama kan saya bilang saya kasih itu enggak langsung berat. Jadi sedikit aja, ringan aja. Sambil dia kalau Oke. jemur baju itu ya, Mr. Frankie, kalau saya lihat gitu ya karakternya itu beda, itu saya bisa bilang beda itu karena gini, contoh ya. Kalau anak saya yang besar, kalau jemur, itu jemuran kan warna-warni. Dia itu bisa nyusun sebelum jemur tuh dia taruh dulu merah, pink gitu ya, biru gitu, baru dia jemur. Nah, jadi kelihatan rapi seperti itu. Jadi kayak orang itu apa ya, nata dulu polanya seperti itu. Nah, kenapa karakternya beda? Karena waktu dia ngajarin ke adiknya gitu ya. Yang terjadi adalah adiknya nggak melakukan hal seperti itu. Ya sudah, pokoknya dijemur. Nah, waktu saya tanya, ngapain kok nggak dirapikan dulu itu hangernya itu? Kan jelek gitu. Buat apa sih gitu ya? Jawabannya yang penting kan dijemur. Nah, jadi karakternya sudah beda. Dan waktu saya lihat itu ya memang saya nggak bisa nyalahkan ya. Ya memang sih tujuannya kan memang untuk dijemur, bukan untuk bagus-bagusan gitu ya. Oke. Nah, kemudian tapi yang lain dari itu, yang lain itu kalau anak saya itu cuma jemur rapi gitu, yang kecil ini lain lagi ceritanya. Dia kalau jemur, yang dijemur tuh dihitung. Jadi dia jemur berapa itu dihitung. Dia bisa bilang, tadi hari ini tuh banyak jemurnya berapa puluh. Nah, jadi masing-masing kan ada karakter gitu. Yang satu nggak peduli lah, yang maksudnya mau dijemur tuh rapi nggak rapi, pokoknya dijemur kering, intinya gitu. Yang satu itu lebih ke arah, oh ya kalau hasilnya bagus, dilihat cantik itu kan menyenangkan gitu ya. Jadi lain lah ya karakternya. Kemudian selain bertahap, saya itu kadang-kadang kalau nyuruh itu sounding dulu. Jadi kerjaan yang menurut saya itu belum waktunya saya kasih, tapi besok-besok mau saya rasa saya penting ini ngasih. Nah, itu saya sounding. Contoh, tadi kan sudah jemur pakaian baju gitu ya. Nah, saya jemur spray gitu ya, selimut. Saya jemur itu saya sambil bilang gitu. Ya, jelas kok. Jelas. Nah, Oke, terus? Ini cara jemurnya itu begini loh, supaya cepat kering. Kebetulan karena waktu itu juga kondisi memaksa saya tidak menjemur di bawah matahari, jemurnya kadang-kadang juga nyucinya sore hari. Jadi saya kan perlu pintar-pintar ya ngatur supaya jemuran ini tetap kering. Nah, gitu ya. Betul. Jemurnya seperti ini loh, walaupun bukan dia yang lakukan ya, Mr. Frankie. Dia sudah ngelihat kayak gini loh. Nah, suatu waktu saya misalnya mesin cuci itu selesai, kemudian saya ini lagi nggak bisa jemur, saya coba kamu jemurin bisa nggak gitu, dicoba ya gitu ya. Nah, jadi pada saat itu waktu dia melakukan, dia itu sudah pernah tahu kan, sudah pernah lihat, sudah pernah diomongin terus gitu. Jadi sounding ini menurut saya penting gitu loh. Jadi beberapa hal kayak misalnya penggunaan microwave, penggunaan oven gitu ya, itu saya tuh sounding. Jadi sebelum saya nyuruh, jadi waktu saya melakukan, saya misalnya menghangatkan makanan gitu ya di microwave, saya sudah sounding. Ini ya, Mama mau ngangetin ini, itu pakainya kan pilihannya dua, mau di oven atau mau di micro. Saya pakai yang di micro. Kenapa hal itu perlu? Terus saya juga sounding. Perlu loh sounding itu karena ini nggak boleh microwave dipakai untuk apa itu saya sounding. Pada saat tiba-tiba saya dadaan, saya harus pergi meninggalkan anak, kemudian makanan itu belum waktunya jam makan, saya bilang nanti ya, kamu coba manasin di situ berapa menit, coba. Nah, anak itu sudah pengalaman, udah lihat, melihat, sounding itu jadinya enggak kaku. Daripada pada saat hari H tiba-tiba dia dihadapkan, nih ya, nanti kamu angetin gini-gini, bisa grogi kan, bisa lupa. Dan betul. di sana untuk
handle itu gitu loh. Itu lebih bahaya. Lebih bahaya. Iya. Artinya anak itu sejak dini itu dikenali dulu gitu ya Bu, walaupun belum disuruh ya, dikenali, kemudian mulai dikasih contoh apa yang boleh, apa yang tidak. Lalu akhirnya pada suatu ketika mereka harus mencoba gitu ya. Betul. Jadi Oke. kita itu peralatan di rumah, terus kondisi kita rumah itu kan masing-masing nggak sama ya, Mister ya. Iya, iya, iya. Sebagai kita orang tua itu perlu mengenalkan ke anak gitu loh. Karena kejadian kayak mikro ini ya, saya punya pengalaman gitu ya, melihat beberapa kejadian. Ada yang misalnya manasin bumbu spaghetti gitu di mikro. Dia itu cuman melihat aja bahwa mikro itu bisa untuk menghangatkan. Tapi dia itu nggak tahu aturannya gitu. Oh ini harus kira-kira seberapa. Di setel 10 menit gitu. Gosong gitu ya. Gosong sampai rumah asepan gitu ya. Ada juga yang manasin telur. Saya bukan bilang telur nggak boleh masuk microwave. Tapi yang boleh masuk microwave itu telur yang misalnya telur orak-arik kayak gitu ya. Kalau telur utuh nggak boleh. Nggak boleh. Ada yang nggak tahu kayak gitu kan. Nah, nggak tahu waktu kira-kira bisa meledak gitu ya. Pecahannya bisa kena ke muka gitu loh. Nah, betul. Betul. Kemudian peralatan kayak logam nggak boleh masuk. Itu perlu kita sounding gitu loh. Kalau nggak disounding, anak-anak itu tiba-tiba pada saat hari H langsung dikasih tahu. Nggak boleh logam, nggak boleh telur, nggak boleh. Nggak masuk. Lupa pasti, Mister. Pasti lupa karena tegang, stres ya, gelisah, khawatir. Oke, malah jadi takut Bu nanti pakai microwave-nya. Ya, jadi kalau kita waktunya kita yang ngangetin sambil kita ngangetin, kita ngomong. Ini ya, kalau kuah-kuah ini masukin ke mikro, tutupen. Ini kira-kira berapa menit. Kalau nggak yakin, kita aja dulu. Kalau kurang panas ditambah gitu loh. Perlu trik-trik khusus yang ya gimana caranya itu supaya masuk ke pikirannya anak sih. Oke, ini Ibu ya ke karakter anak-anak masing-masing ya. Karakter, oke. Anak yang nomor 1 sama 2 bedanya di mana Bu? Apakah sama yang diajarkan atau bagaimana? Nah, kalau yang pertama saya lebih sering sounding ya. Karena setelah sounding dia itu bisa melakukan itu. Hal pertama kali itu bisa dengan cara yang sounding itu dia bisa ingat. Kalau yang kedua lebih ke arah kamu kerjakan dulu. Saya kasih contoh, kerjakan. Nanti setelah kamu kerjakan, saya review, saya cek, kamu salah di mana. Karena kalau saat pertama kali diajarin mesti luput. Nah, contoh ini disuruh ngelap ya. Iya. Nomor 2 ini lebih ke arah kalau lebih cocok untuk kerjaan yang ini ya on the spot. Berat. On the spot. Jadi ambilin ini, ambilin gitu. Pendek-pendek ya. Pendek-pendek gitu ya. Jadi, saya itu suruh sekarang kalau hari Sabtu itu suruh lap-lap kaca gitu. Nah, pertama kali ya saya kan nyiapin lapnya, lap basah, lap kering gitu ya. Yaitu ngelap teralis, atas bawah. Nggak rata gitu. Saya diemin sampai dia selesai. Nah, panggil ini ya kamu lihat yang ini lolos, ini lolos. Saya review kenapa kok bisa sampai gitu, karena kamu ngelapnya nggak rata, dari atas urut ke bawah. Alhamdulillah itu kayak wiper mobil itu ya. Kalau kacanya utuh kayak wiper mobil ya, atasnya itu. Saya panggil, saya lihat ya ini masih ada bekasnya gitu. Nah, itu secara bertahap kita langsung pertama kita siapin lapnya bertahap, nanti kita suruh dia basahin lapnya sendiri supaya dia juga bisa tahu tingkat kebasahan lap itu seberapa sih yang pas gitu loh. Yang pertama kali ya kebasahan, habis dilap saya review, saya tunjukin. Coba kamu lihat ini. Duh, tadi sudah tak lap. Ya, tapi lapnya karena terlalu basah akhirnya jejak airnya ketinggalan. Ya. Setelah berkali-kali dilatih ya. Akhirnya dia sudah bisa tahu lah kira-kira lap tuh yang basah itu mamel-mamel gimana itu. Paham dah. Oke.
Iya, ya, cuman ada pandangan seperti ini, Bu. Saya ini mau kader anak saya jadi bos loh, bukan pembantu. Masa kerjaan pembantu dilakukan anak saya calon bos itu gimana, Bu? Ya, Ini kan saya mau kader anak saya jadi bos. Oh. ya kalau bilang ada orang tua yang punya pemikiran seperti itu, ya memang ada gitu ya. Cuman sekali lagi gitu, kita perlu memikirkan gitu bahwa anak kita, diri kita sendiri aja ya, saat ini mungkin di atas, punya penghasilan fantastis gitu ya. Tentu 10-20 tahun lagi itu punya kondisi yang sama gitu ya. Kalau kita nggak siapkan anak kita itu dari dini, bukan dalam hal pekerjaan rumah tangga aja ya, dalam hal pelajaran, dalam hal rumah tangga, sosialisasi itu semua kita perlu siapkan. Kalau saya konservatif ya, gitu loh. Tapi itu jangan ngelihat itu yang enak, gitu loh. Itu untuk yang masa yang tidak enak, gitu loh. Misalnya saya tuh nggak nyangka loh, setelah pindah rumah sendiri, baru 6 bulan langsung nggak ada pembantu, gitu loh. Shock lah. Shock, apalagi itu saya ingat itu di pemilu 2014 ya. Itu kan April. Oh. Waktu itu saya lagi sibuk pik-piknya kerjaan saya gitu. Padat lah ya. Luar biasa ya, mau ngerjain pajak, mau ngerjain laporan ini itu nggak ada pembantu. Anak juga masih belum aware ya, ini nggak ada pembantu. Berantakan, makanya mainan berseraan, piring beramburan. Nah, terus kemudian apa ya? Itu kan suatu kondisi yang tidak bisa kita prediksi, gitu loh. Betul. Kita siapkan. Jadi saya itu secara rumah saya kan sudah siap. Oh ya, nanti saya punya penghasilan sekian, punya pembantu, gampang kok. Zaman dulu belum ada tren GrabFood lah, GoFood gitu ya. Jadi ya makan lah, belanja lah, semua segala macam ya, ngantar anak ke sekolah sendiri. Nah, itu kan itu tantangan gitu loh. Kita nggak tahu kapan akan terjadi pada kita gitu ya. Jadi ya itu tadi lah. Anak misalnya menikah, belum tentu juga bisa pasangannya lebih kita rencanakan gitu loh. Iya. Betul. Oke, jadi kita berpikir anak bos gitu loh ya. Oh iya. Oke, jadi berpikirlah the worst case kata orang ya, merencanakan yang terburuk itu untuk menghasilkan yang terbaik gitu Bu ya. Jadi gimana? Saya gimana? Anak itu kerjaan yang porsir fisik ya. Porsir fisik yang angkat-angkat berat gitu. Kemudian saya juga ngasih itu yang safety. Ya, safety itu yang paling pertama. Yang dibilang safety kayak apa? Itu kembali ke lingkungan masing-masing gitu ya. Jadi, contoh yang tadi saya bilang pakai microwave. Ada yang nggak mau ya pakai micro karena radiasi lah apalah ya. Tapi saya daripada membiarkan anak saya pakai kompor gitu ya. Kemudian saya ya mendingan pakai micro seperti itu. Cuman ya tadi itu dengan catatan ya, kita sudah memastikan bahwa anak ini paham penggunaannya. Saya nggak asal ya. Sendirian juga sudah mikir ya. Secara safety apakah anak saya ini bisa ditinggal berdua gitu ya. Tapi kan saya lihat di depan ada pos satpam, kemudian saya keluarga atau teman yang rumahnya dekat mungkin kalau emergency bisa dihubungi. Dalam arti yang kayak kebakaran atau apa misalnya lampu mati gitu aja ya. Ya, betul. Itu kan sudah ada yang saya harus bagaimana gitu loh ada anak. Dr. Frankie mungkin enggak di Meta dulu pernah ada kejadian di Meta juga yang insiden ya penyalahgunaan gas seperti itu. Waktu itu kita sebagai orang tua was-was karena sering punya anak di rumah juga. Nah, waktu itu juga kita review gitu loh. Apakah kondisi rumah saya cukup aman kalau terjadi kebakaran gas, sedangkan anak-anak ini kadang nggak aware ya bau gas atau enggak. Nah, itu juga kita review. Jadi sebelum kita ninggalin anak juga kita lihat keamanannya lah gitu.
Oke, oke. Ibu ngebayang nggak kalau misalnya anak ibu lebih dari dua dan ibu bisa melakukan hal yang sama? Bisa anaknya lima gitu, gimana bu? Nah, Ini kan anaknya dua nih. Kalau anaknya lima ya. bisa nggak bu? Kurang lebih. Nah, kalau itu kadang-kadang gini, kita itu Eh, baru bisa tahu setelah kita ngalami kan gitu. Kalau kita belum oke. ngalami, kita itu masih Ngarang awang-awang ya. lah gitu ya. Kayaknya itu apalagi ya waktu punya anak satu, punya anak ini gampang lah gitu. Karena anak Eh, yang pertama serba teratur gitu ya, Mr. Frankie. eh, 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 eh. Mr. Frankie kalau guru-guru meta yang lama itu biasanya sudah tahu nih. Beda Eh, anak pertama dan kedua gitu ya. Yang pertama mungkin secara akademis dia lebih mandiri memang gitu ya. Cuman ada plusnya juga di anak kedua gitu loh. Kalau secara tingkat PD, anak dua lebih PD. Jadi kalau misal saya suruh hal-hal yang maju duluan gitu. Nah, itu ya gitu. Oke, oke, oke. Iya, iya. Jadi misalnya kasus tadi ya, artinya kita harus safety. Misalnya terjadi ledakan di rumah ya gas tadi ya Bu ya, ledakan gasnya di rumah, kita sudah bisa memberitahu apa namanya, cara penghindarannya, cara mencegahnya seperti itu Bu ya, maksudnya ya. Ya, saya sih pasti menekankan anak saya bisa buka pintu pagar. Nah, Begitu saya pagar nggak ya. akan meninggalkan anak yang terkunci dalam rumah terus nggak bisa buka pintu sendiri. Betul, betul. Itu yang pertama. Jadi saya belum waktu pertama kali ninggal anak itu anak saya sudah bisa buka pintu, sudah tahu kuncinya di mana. Dan waktu saya pergi saya selalu meletakkan kunci itu di dekat pintu. Nah, nggak cari-cari dulu lah ceritanya. Ya, betul, 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 betul. Kita meminimalkan lah apa-apa yang kira-kira berbahaya. Kemudian ruang terbuka, ventilasinya gimana kita pikirkan. Nah ini Ibu kan, ini menurut saya seperti kayak manajemen apa ya, kalau kita di perusahaan tuh ada namanya manajemen keselamatan kerja dan ada sertifikasinya ya Bu, salah satunya ada di ISO sekian gitu ya. Nah Ibu sendiri belajar dari mana seperti ini? Apakah instinktif atau apa istilahnya intuitif, kemamaan atau keibuan jadi muncul lalu ngajarkan, atau emang ada belajar sebelumnya Bu? Hal-hal seperti ini. Kalau itu saya nggak tahu ya belajar dari mana ya. Jadi kan saya sudah terbiasa kerja itu karena memanage pekerjaan banyak ya, handle banyak. Jadi saya tuh sudah punya planning gitu loh. Saya mau mengerjakan ini tanggal sekian, sekian, sekian gitu ya. Kemudian kalau saya mau melakukan itu, saya harus melakukan ini dulu loh. Nah itu saya siapin dulu gitu loh. Kemudian kan juga waktunya ini panjang ya. Bukan waktu tiba-tiba saya waktu anak kelas 2 itu saya tiba-tiba ahli, enggak gitu loh. Sambil perkembangan saya sambil mikir ya gitu loh. Oh ini bisa ditambah ini bisa ditambah ini gitu. Oke. Tidak serta-merta seperti itu, kemudian kita perkembangannya juga lihat karakteristik anak kita, lingkungan kita mendukung atau tidak untuk dilakukan seperti itu ya kita pikir gitu ya. Jadi, siap. Kalau belajar secara formal enggak gitu. Kalau baca-baca dari literatur kadang-kadang kan ada ya yang nge-share di Facebook atau ya kita baca gitu. Ada kan yang misalnya anak umur sekian bisa umumnya itu bisa apa. Ya kita baca. Biasanya saya baca gini. Saya tunjukkan ke anak saya, Mr. Frankie. Jadi itu bukan mama aja loh yang ngajarin kamu seperti ini. Secara ilmu itu memang wajar kok anak sekarang itu kalau umur sekian itu bisa ini tuh wajar. Jadi kamu jangan merasa kamu ini ya itu tadi ya di dalam tanda kutip gitu ya kayak disiksa lah, dipekerjakan. Enggak gitu. Jadi mereka tahu ya memang itu di dunia keilmuan ya memang seperti itu. Ada. Walaupun persis ya. Ya. Kalau pengalaman Ibu sendiri nih waktu kecil, apakah pernah juga mendapat hal yang serupa dari mamanya Ibu Fonda sendiri? Kalau persis sih enggak ya. Jadi mama saya kan ini ya berjualan kue gitu ya. Jadi ada waktu tertentu kayak misalnya ada
acara 17 Agustus itu banyak pesanan. Nah, kita anak-anaknya ini juga bantu gitu. Bantunya itu bukan dengan saya ikut membuat kue, tidak. Jadi kita itu misalnya bikin kotak gitu ya. Kotak ya. Packaging, nata. Gitu. Jadi saya mulai kecil memang sudah biasa kayak nata-nata itu dengan cepat gitu loh ya. Nah, misalnya papa saya juga misalnya servis barang apa gitu di rumah. Kita kan cuman megangin senter gitu ya. Tapi meganginnya ya kita sambil lihat. Udah itu tadi kalau saya bilang belajar sounding, itu mungkin salah satu sounding ya. Gitu loh. Kita megang center gitu kita itu perhatian. Oh, ini tuh kayak gimana lah ya. Listrik. Jadi walaupun saya ini bilang tahu listrik sekali enggak gitu. Tapi saya bisa kok, maksudnya waktu beli alat listrik saya pelajari manual book, saya bisa pasang-pasang sendiri kayak gitu itu. Ya, kebiasaan untuk melihat orang tua saya seperti itu gitu loh. Oke. Artinya keterlibatan anak atau orang tua melibatkan anak dalam bekerja itu penting ya Bu ya, walaupun tidak secara langsung, ternyata anak bisa paham gitu ya Bu ya. Oke, lalu kalau Bapak bagaimana Bu dalam mendampingi kemandirian anak? Bapaknya anak-anak. Tadi bapaknya pesen gini. Iya. Anak itu harus keras gitu ya. Zaman dulu betul. Dididik dengan keras aja, makanya bisa berhasil. Karena kalau dengan keras itu katanya rapuh gitu. Pesannya gitu. Betul nggak Bu? Menurut Ibu sendiri? Kalau saya sih ya kombinasi ya, namanya anak. Kombinasi itu tarik ulur. Kadang ya harus keras gitu ya. Kalau dikasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali nggak bisa, ya harus keras gitu ya. Baru aja saya keras gitu. Buang sampah gitu ya. Ya karena sibuk main game, saya kebetulan lagi sibuk ya di luar, nggak di kamar. Sibuk ngerjain di laptop, saya nggak perhatian sampah itu udah dibuang atau enggak. Saya juga nggak lihat anak ini udah tidur apa enggak gitu. Tahu-tahu masih main game di kamar gitu ya. Masih belum dibuang. Saya kalau itu satpam, lihat kamu tiap hari buang sampahnya tengah malam, dikira mama ini memperkerjakan anak di bawah umur loh. Iya kan gitu. Tapi sekali saya beritahu, 2 kali, kalau ketiga kali ya keras. Kerasnya seperti apa? Ya, kerasnya Ibu gimana? Ya, dipukul gitulah. Oke. Cuman anak-anak sekarang ini apa ya? Kayak nggak ada takutnya gitu loh ya. Nggak ada takutnya ya. Kalau zaman dulu katanya kan, kita itu sudah lari-lari sudah gitu. Betul. Karena banyak main game Bu. Kalau nggak pernah game over, tinggal restart lagi dia bilang. Kayak nyentel gitu loh, kita habis marah. Nggak nyentel gitu ya. Besoknya 5 menit lagi ya sudah biasa. Udah biasa lagi ya. Jadi nggak ada pengaruh gitu ya. Oke, nah baik, kita coba menyapa viewer kita dan mereka yang hadir di malam hari ini. Silakan jika ada pertanyaan. Ini kita ada lumayan, ada 24 viewer Bu, ada 24 orang yang melihat. Ini ada, tentu ini warga Meta banyak sekali yang hadir malam ini. Waduh, macam-macam nih. Saya mau nyebut namanya nanti salah baca, nggak enak ini. Oke, silakan teman-teman yang hadir di sini kalau mau bertanya langsung kepada pakar pengalaman. Ini pengalaman yang kita bicara. Sebenarnya. Belajar dari kesalahan Ibu Fonda ya. Jadi kalau sudah belajar malam ini tentu tidak buat kesalahan ya, karena kesalahan Ibu Fonda sudah kita pelajari ya, sehingga semoga lebih baik lagi. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari para penonton yang di IG Live ini ya, Ibu Fonda, saya lanjut pertanyaan saya Bu ya, karena saya masih banyak pertanyaan ini, saya tertarik sekali. Tadi saya ingat juga ada satu quote ya dari Lao Tzu. Lao Tzu itu guru di zaman 300-400 sebelum Masehi. Dia bilang kalau kita banyak mengajar anak dengan bicara, maka anak cepat lupa. Kalau dengan melihat, anak gampang ingat.
Tapi kalau dengan mencoba dan melaksanakan, dia tidak akan lupa. Katanya begitu. Nah, tadi saya juga dengar dari Ibu, diajarin dulu lewat melihat, sudah selain melihat, diajarin lewat mendengar, lalu melakukan ya. Jadi komplit ya, komplit semua metode pembelajaran dilakukan sehingga anak itu bisa mencerap apa yang diajarkan dengan cepat gitu Bu ya. Nah, tantangan Ibu, kalau Ibu lihat tentu Ibu punya target ya. Pasti setiap orang tua punya target anaknya ini ingin menjadi sesuatu sesuai dengan maunya anak tentunya Ibu ya. Kalau Ibu berharap anak Ibu itu ke depan seperti apa ya Bu? Terutama yang nomor 1 dulu deh, yang perempuan. Kalau yang nomor 1, Ya. ya yang pasti dia kayaknya sudah tahu lah ya. Kalau secara akademis dia itu sudah paham, dia itu pengennya kayak gimana gitu ya. Kemudian secara kemandirian saya rasa juga sudah cukup gitu lah. Cuman baik anak yang nomor 1 yang sudah jelas dan sudah mandiri sama nomor 2 gitu ya, itu saya pikir peran orang tua itu sebagai leader itu tetap ada. Yang namanya anak-anak ya Pak Franky ya. Iya. Semandiri apapun, serajin apapun anak saya yang nomor 1 gitu ya. Anak saya nomor 1 itu ya, kalau saya boleh cerita. Boleh. Waktu kelas 1 SD dia terima buku, itu sudah dijejer-jejer, diliatin kayak gitu ya. Seneng banget sekolah gitu ya. Jadi saya mulai dari dia kecil nggak pernah nyuruh dia kerja PR, belajar, ya, kemudian tugas-tugas apapun itu harus disuruh nggak ada. Syukurlah seperti itu ya. Cuman namanya anak serajin apapun di sekolah, kalau disuruh ngerjain pekerjaan rumah itu males. Nggak ada gitu loh ya. Jadi rata-rata itu hampir semua anak pasti nggak ada lah yang dibilang rajin sekolah, nggak ada yang rajin cuci piring. Jarang. Jadi sekarang itu target saya itu sebenarnya bukan untuk ngajarin anak ngerjain itu lagi. Targetnya adalah kemandirian anak-anak itu integritas. Nah, integritas itu integritas. Itu penting. Jadi nggak ada saya itu wajib harus melakukan. Ya, kemudian melakukannya juga harus dengan benar karena sekarang gangguan gadget itu kan lumayan ya. Betul. Cuci piring, waduh, ndang cepet mari dan dia ngecek ternyata terus HP. Ternyata ada yang nggak bersih gitu loh. Gimana saya menyikapinya ya? Biasanya saya kalau dulu saya panggil, saya bilang ini ya nggak bersih ini. Kalau sekarang saya sudah nggak gitu. Saya tinggal ngeliatin, nih kira-kira apa? Oh sudah tahu, oh ya langsung saya taruh lagi di cucian. Untuk anak yang nomor 2 juga sama. Jadi saya panggil, terus saya bilang kira-kira mama mau bilang apa? Iya. Oh ya tahu gitu. Nah kalau dia sudah paham berarti dia sudah tahu salahnya. Betul. Kalau dia sudah tahu salahnya, saya anggap sebenarnya dia ngerti kerjaan ini yang benar itu harusnya bagaimana, gitu loh. Kalau dipanggil masih apa sih? Nggak tahu. Nah ini berarti dia belum paham. Iya. Iya, ini ada pertanyaan dari Ibu DP Rini. Mengajar anak laki sama perempuan tuh apa ada perbedaan, Bu? Kalau mengenai perbedaan gender, apakah juga ada perbedaan perlakuan untuk mengajarkan kemandirian, Bu? Ya itu tadi balik tadi. Kalau saya lihat bukan perbedaan gender ya, perbedaan karakter. Bukan gender, karakteristik ya lebih tepat ya. Nah itu yang memang dia itu lebih cocok dikerjain rutin kayak gitu-gitu. Rutin, ada on the spot tadi Bu ya? Yang ada yang on the spot. Seksi sibuk. Nah jadi misal kalau saya sakit gitu, pijitin dong. Nah gitu. Nah dia bisa. Lebih bisa gitu. Lebih bisa. Lah karakteristik itu muncul karena kita apa Bu? Kita treatment atau muncul karena memang ada gift ya sejak lahir? Bawaan lahir istilah orang. Bawaan lahir ya.
Kalau itu saya Bahwa sebenarnya bukan pakarnya ya Mr. Franky, cuman kalau saya iya lihat iya. memang tiap anak ini ya kelihatan gitu loh. Anak ini mau Eh, kayak apa itu kelihatan gitu. Jadi yang pertama kelihatan ya. itu lebih serius ya, lebih Oke. rutinitas gitu ya. Kalau yang kedua itu ya itu tadi lebih acak, cuma dia orangnya lebih humble kayak gitu ya. Oh ya ya Jadi ya kalau ya ya. saya suruh ngambil paket itu lebih pas gitu. Karena dia Langsung dia shoot. Loh, pertanyaannya bisa gini, Mr. Franky. Jadi Ah, ah, saya tuh paket kan banyak ya, setiap hari ada. ah. Orangnya yang nganter ya tetap sama sebenarnya. Tapi dia setiap hari Oh, buka pintu selalu bilang, atas nama siapa Pak? Gitu. oke. Selalu bilang. Padahal yang ngirim Eh, orangnya kan sama. sama. Jadi menurut saya itu poin plus sih. Poin plus Iya iya. dia itu selalu melakukan hal itu, kemudian lebih pede gitu loh untuk ngomong sama orang tua. Oke, taruh sana aja dulu ya Pak ya, gini. Maksudnya gaya bicaranya lebih luas. Oke. Gitu. Kalau yang pertama Baik, lebih baik. kaku gitu. Oke. Nah, sekarang gini Bu, pengaruh sekolah Bu. Tadi Ibu cerita panjang lebar bagaimana Ibu memberikan treatment, pembelajaran, pemberian apa ya pendampingan untuk mandirikan siswa. Apakah sekolah itu berpengaruh Bu untuk hal ini juga? Kalau saya lihat ya, kalau di Meta itu sebenarnya sudah cukup mendukung gitu ya. Seperti contoh ya, saya itu nyuruh anak saya mencuci piring itu mulai umur waktu dia di kelas 4 sih di rumah. Tapi pada saat dia di kelas 3 itu sebenarnya dia sudah mulai mencuci peralatan makannya siang ya di sekolah. Jadi saya bilang, udah kamu selama setahun latihan dulu ya di sekolah gitu. Sudah oke gitu ya, cuci piring di sekolah. Kelas 4 saya mulai cuci lah yang ringan-ringan lebih banyak di rumah. Oke. Nanti waktu kelas 5 udah mulai coba nyuci yang agak besar seperti itu. Tapi perlu kita garis bawah ya Mr. Franky ya. Kita kalau ngasih kerjaan ke anak gitu, jangan berpikir bahwa ya udah kita ada yang ngerjain kita santai-santai, tidak gitu ya. Jadi kita ini nggak boleh kayak gitu. Jadi misalnya sekarang masa sekolah ya, saya lagi jemur, saya cuci ya saya yang jemur gitu. Nggak usah nunggu mereka jemur gitu. Kalau saya nganggur ya saya jemurin. Cucian juga selalu saya bilasin dulu, saya tata dulu supaya anak bisa mencuci dengan lebih gampang kan, lebih bersih. Betul. Kemudian misalnya saya baking gitu ya, saya nggak pernah nyuruh anak saya nyuci segala macam loyang dan peralatannya karena menurut saya itu kan kesenangan saya. Kalau saya menimbulkan kerepotan untuk orang lain, dia itu akan tidak mendukung kegiatan saya. Bisa jadi waktu saya siap-siap bikin kue, bisa jadi mereka ngedumel kan gitu. Bikin kue lagi. Kan saya tambah repot. Itu pasti yang dipikirkan para pembantu loh Mr. Franky. Benar iya. Ya kan, kalau juragannya ini repot bikin A, B, C, D, saya pasti akan repot. Nah, saya nggak pengen anak saya berpikir seperti itu, jadi tiap saya baking, sebagian besar ya peralatan baking saya itu saya cuci sendiri. Nah, tapi piring-piring tetap dia yang cuci. Karena menurut saya itu tugasmu. Jadi saya itu bukan menyuruh mereka itu membantu asal bantu, tapi saya sudah melimpahkan itu sebagai kewajiban. Tapi kewajiban itu juga saya lihat kondisinya lagi gitu ya. Kalau memang yang adiknya sakit gitu ya, oke, kamu gantiin tugas adikmu, misalnya buang sampah karena adikmu nggak available lah ya, maksud ceritanya lagi sakit, lagi apa gitu. Kalau misalnya saya kelihatan mereka ujian gitu ya, saya juga nggak nyuruh-nyuruh macam-macam ya, sebisa mungkin saya handle sendiri. Jadi ya saling lah ya, kita saling lihat. Oke. Jadi artinya Ibu walaupun melibatkan anak bukan berarti melepaskan begitu saja. Terus tetap dalam pengawasan, dan saya senang tadi ada review, jadi kerja itu nggak asal gitu ya, nggak asal selesai tapi hasil tidak optimal, tetap ada review dari Ibu gitu ya, supaya anak itu bekerja dengan tepat. Nah ini Bu, ada pertanyaan dari Ibu Junita Margaret.
Selamat malam Pak Franky, Bu Fonda. Saya ingin tanya apa ada tips atau share info gimana buat motivasi anak supaya tetap semangat dan mau belajar saat kuis atau exam. Nah, ini motivasi anak Bu kalau mau ngerjain kuis atau exam tuh gimana Bu? Hmm, gini, saya sih kalau Hmm. tips yang seperti itu kan kita topiknya hari ini lebih ke arah life skill ya. Iya, Kalau lebih ke itu life ya, skill. life skill. Kalau misalnya tips untuk belajar kuis dan apa itu sebenarnya di poinnya yang kapan hari ya Ibu Megi ya mungkin ya. Bu Megi ya. Cuman saya bilang gini, kalau sekarang sih saya juga masih dalam pembelajaran sih memotivasi anak untuk belajar kuis, terutama anak saya yang kecil sih ya. Ya. Kalau anak yang besar sih sudah nggak pernah ngurusin sih mereka yang kecil. Udah paham ya, Udah ya. paham. Nah, cuman yang kecil ini ya itu tadi sekali lagi kita kan beda karakter dan anak nomor 2 ini karakternya dia itu tunggu salah gitu ya. Ketahuan. Nah, kita nunjukin ini loh hasilmu kayak gini gitu loh. Dan itu dia biasanya lebih aware. Contohnya kalau semester ini ya dia lebih cukup rajin untuk upload tugas-tugasnya karena semester lalu hasilnya parah gitu ya. Dan karena parah itu saya kan jadikan dia review. Kamu parah ya di sini. Kalau hasilnya biasa-biasa gitu, malah mungkin tidak ada perbaikan. Justru karena dia ini parah gitu ya. Semester ini saya ngasih beberapa aturan gitu ya, yang mau nggak mau dia patuhi gitu. Ya kalau caranya memotivasi untuk belajar, ini ya susah ya. Saya kalau leadership itu penting sih. Kalau tadi kita kemarin ikut yang Coach Hema ya, walaupun belum dibahas, kita itu di rumah harus jadi leader gitu loh untuk anak-anak kita. Gitu. Leader itu dalam arti bukan bos langsung nyuruh. Jadi kita ikut terlibat ya, Mr. Franky. Kalau bos tuh ya itu tadi cucian piring ya, selesai. Pokoknya memang nggak mau tahu. Nah itu bos. Itu bos. Kita mereview, kita ngelihat kalau kondisi nggak memungkinkan kita bantu kayak gitu. Nah saya pikir itu leader ya. Terus kita review. Kalau malam gitu ya, sudah ini belum, sudah ini belum, sudah ini belum gitu loh. Nah itu mereka, oke, sudah. Kalau yang kecil tinggal gini. Oh ini artinya udah gitu. Oke. Dia nggak jawab. Nggak jawab dia. Gini. Ya, oke. Ya jadi gaya komunikasi kita terhadap anak kan juga beda ya gitu ya. Iya. Satu lebih nggak guyon-guyon, kalau yang nomor 2 lebih guyon. Agak guyon dikit. Ya. Mamanya soalnya. Jadi kita ya gimana ya? Oke, jadi mama kayak nomor 1, papa kayak nomor 2, enggak gitu? Enggak tahu sih, enggak berani. Enggak ya. Oke. Nah, Ibu Junita, jadi tipsnya sederhana mungkin pendampingan aja ya, sederhana ini pendampingan, penguatan, bahkan sekali lagi kita bukan mengerjakan tugas mereka, kita bukan juga ikut terjun juga menyelesaikan tugas mereka, tetapi tadi diberikan oleh Bu Fonda adalah kita berani memberikan mereka tanggung jawab, kemudian didampingi, lalu direview. Itu penting sekali untuk siapa tahu itu menjadi motivasi anak dalam menyiapkan dirinya supaya tetap semangat dalam kuis dan exam. Ya Bu ya, jadi sekolah itu sekarang online, kita juga tidak bisa tinggalkan begitu saja. Kalau dahulu offline kita masih ada guru yang bisa mendampingi secara rutin ya, dalam arti dari pagi sampai sore. Tapi saat ini kita berjarak sekali ya Bu, dan hanya menggunakan layar monitor seperti sekarang. Iya, tak terasa Bu, kita di penghujung acara. Ibu Fonda, ada hal yang mau disampaikan dalam beberapa kalimat penting untuk bagaimana sih secara singkat memandirikan anak walaupun di rumah atau selama di rumah. Silakan Bu. Ya, kalau dari saya yang penting itu tadi kita pertama itu jangan over target ya. Oke, over target. Target itu terhadap diri kita sendiri, juga terhadap anak-anak kita gitu loh ya. Boleh contoh lagi sedikit? Nah, saya boleh. Nah, ini ceritanya membuat saya juga mereview saya sendiri.
Jadi gini, Hmm. Mr. Franky, saya itu sejak anak saya masih belum lahir itu, yang nomor 2 saya sudah sering keluar kota untuk bekerja, kadang 3 hari. Nah, praktek yang tadi sounding itu tadi saya sudah praktekkan karena mereka itu kadang kan dititipin waktu saya keluar kota. Jadi sekarang mereka juga harus packing ya, packing barang itu banyak gitu. Nah, saya suruh pertamanya saya suruh ambil ini, ambil itu, ambil ini, ambil itu. Tapi itu kan selalu rutin setiap bulan. Jadi akhirnya mereka itu bukan mereka ya, yang nomor 1 itu jadi biasa. Caranya packing itu gimana? Nah, sampai dia bisa packing sendiri. Nah, ada suatu waktu gitu ya, karena saya ini terlalu over PD, tidak menjalankan yang namanya review dan recheck. Nah, kita itu mau keluar kota, kemudian kita itu kesusu gitu. Karena waktu itu ceritanya hari Jumat, mau keluar kotanya sore. Nah, saya berpikir saya bisa nyiapin nanti aja sebelum berangkat. Nah, karena paginya itu saya ada mau ngurus paspor gitu ya, sekeluarga. Nah, yang di luar perkiraan adalah waktu ngurus paspor itu ternyata ada jam Jumatan, terus makan siang, waktu kembali lagi petugasnya nggak ada, atau diselamatkan. Akhirnya kita pulang itu sangat mepet. Nah, pada saat sangat mepet, kita wes kesusu ya, siapin barangnya gini-gini. Oke, setelah kita berangkatlah kita ke tempat tujuan, berenang-berenang. Setelah mau mandi, baru sadar ternyata cece-nya ini nggak bawain adiknya celana dalam. Gitu. Nah, waktu itu mau marah ya nggak bisa. Sebenarnya yang salah bukan anaknya, ya kan? Karena yang salah sebenarnya orang tuanya karena nggak recheck. Nah, dari hal ini kita akhirnya gini, kalau kita mau berangkat nggak boleh kayak gitu deh, gitu loh. Kita harus propernya, misalnya malamnya udah disiapin kopernya, tinggal kita jalan plung gitu ya. Terus kita waktu mau nutup kita harus review bersama apa yang kurang gitu. Jadi, kalau mau nyalakan anaknya nggak bisa. Waktu itu dia sih masih kelas 4 atau kelas 5 ya waktu itu ya. Mau nyalakan mamanya, ya mamanya juga nggak ikut ngecek. Ya salah mamanya sih ya gitu ya. Cuman kita jangan over target, jangan dipikir kalau sudah setiap hari itu melakukan, namanya orang kan bisa lupa gitu loh. Kita sadar. Iya. Oke. Nah, safety is number 1. Is number 1, safety, ya. Jadi safety itu kayak apa ya? Lihat aja dulu lingkungan di sekitar Anda gitu ya. Iya. Enggak semua lingkungan sama. Jadi safety, jangan over target. Kalau over target kita stres sendiri loh pasti. Betul. Gitu. Karena kita berharap anak kita melakukannya dengan baik, ternyata enggak sesuai hasilnya. Repot gitu loh. Tapi kalau kita enggak menyerah dan jangan menyerah, jangan berpikir, alah tambah lama loh aku nyuruh anak ini. Karena apa? Mesti ngecek, harus ngulang gitu ya. Seperti itu. Kalau sudah berpikir seperti itu, ya anak itu nggak bakal bisa gitu loh. Kalau saya saya ngulang kerjaan ke anak saya nggak sekali 2 kali gitu loh. Betul. Gitu. Tapi kita menanam ya Bu ya, persiapan mereka gitu Bu ya. Karena menanam perlu waktu seperti itu ya. Oke, terima kasih Ibu Fonda, luar biasa pengalamannya. Ini juga memberi inspirasi saya karena anak saya baru masih kecil dan masih usia 7 tahun, jadi bisa belajar dengan Ibu Fonda malam ini. Saya yakin juga para viewer atau penonton di IG Live kita ini juga mendapat banyak manfaat, inspirasi seperti ini, karena memang IG Live atau Parent Talk IG Live-nya Meta ini lebih banyak ke praktisnya. Kita tidak terlalu banyak teori tapi lebih kepada praktis, karena praktis itu pengalaman atau ajaran hidup ya Bu ya. Karena sudah dilakukan dan sudah juga ada namanya impact-nya yang sudah terjadi, karena hal yang dilakukan pun bukan hanya yang dibicarakan saja, tapi betul-betul sudah dipraktekkan ya. Dan malam ini kita sudah dapat banyak tips bagaimana untuk memandikan anak, dan dimulailah sejak kecil. Lihatlah karakteristiknya, kemudian gunakan leadership bukan ngebosi dalam mendampingi anak untuk mandiri. Dan terlalu tadi Ibu Fonda tutup dengan dua kata kunci tadi, tolong tidak over target, dan yang kedua pikirkan safety. Safety itu dipikirkan dari yang paling kecil sekali.
letak kunci tadi saya lihat ya Bu ya, letak kunci, bagaimana bau gas bocor dan segala macam itu perlu kita ajarkan karena life skill menjadi penting untuk anak-anak kita karena ke depan seperti Ibu Fonda lihat dan saya juga yakin ke depan memang semakin tinggi harga rumah menjadi lebih kecil dan anak-anak juga akan lebih banyak hidup mandiri tanpa pembantu kan harga pembantu pun mungkin akan naik ke depan dan mungkin seperti negara maju ya pembantu itu jadi mahal sekali. Baik, oke, terima kasih semuanya. Ya, boleh. Dari bukan cuma ibu ya, gitu ya. Tadi bapak yang gimana? Ya, bapak juga. Bapak itu kalau misalnya nggak bisa membantu melatihnya, ya paling nggak bapak itu memberi dukungan. Kalau mamanya mau melanjutkan, tapi ayahnya bilang nggak usah, kasihan masih kecil gitu ya. Gitu kan? Nggak jalan. Bilang papa aja bilang nggak boleh. Boleh. Ya, ingat tuh bapak ya. Mendukung ya gitu. Oke. Ingat ya bapak-bapak, ini ngomong buat saya sendiri juga, jangan kendur dengan aturan yang sudah diterapkan oleh mama. Kalau nggak bisa bantu, cukup mendukung saja. Oke, terima kasih. Waktu kita sudah pas di pukul 8 lewat 1 menit. Ibu Fonda luar biasa, sudah memaparkan banyak hal. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih Ibu Fonda. Selamat malam. Yes. Oke, baik demikian IG Live kita dengan Parent Talk dan Ibu Fonda ini adalah salah satu komite sekolah atau bergabung dalam MSPA, Meta School Parent Association. Sampai jumpa, jangan lewatkan di bulan depan dan juga yang paling dekat adalah 15 Februari kita akan bicara dengan alumni Talk IG Live Meta School. Beliau ada di Taiwan dan untuk tahu lebih banyak silakan ikuti IG Meta untuk tahu informasi mengenai kegiatan tersebut. Sampai jumpa, selamat malam.